من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم الله من فضله وكانوا قبل ذلك محسنين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ومن الليل قليلا ما يهجعون صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin muslimat jamaah salat isya dan tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap syukur pada Allah. Allah beri kita nikmat sehat, nikmat hidup, kekuatan iman dan Islam, istiqomah senantiasa di jalan kebaikan dan ketaatan, dan berazam untuk senantiasa mengiqomahkan dan mengqiyamkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita di atas keistiqomahan hati untuk bertahan memakmurkan masjid-masjid Allah. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul tausiah kita pada kajian malam hari ini adalah 2 amalan inti Ramadan. Kaum muslimin muslimat jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa buat umat Nabi Muhammad, tidak buat umat-umat terdahulu. Allah menetapkan 4 bulan istimewa buat seluruh umat, sejak Nabi Adam sampai kemudian risalah Islam dibawa. Tapi kemudian setelah datangnya perintah untuk siam, melakukan puasa di bulan Ramadan di tahun yang kedua Hijriyah, maka kemudian Allah berikan keistimewaan Ramadan ini kepada umat Muhammad terkhusus, tidak untuk umat-umat sebelumnya. Dan keistimewaan itu dibuktikan dengan semua keutamaan dan fadilah yang ada di bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kata Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan keluarganya dengan datangnya Ramadan. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepadamu sekalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang penuh keberkahan. Dia disebut Nabi sebagai bulan keberkahan itu untuk umat Nabi Muhammad. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah membelenggu yang namanya syaitan-syaitan dari jenis iblis. Masyarul muslimin, oleh karena itulah bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Segala amal soleh dipertimbangkan dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Yang sunnah bisa setara dengan yang wajib, yang pahala yang wajib bisa berlipat-lipat. Dan puasa itu sendiri adalah amalan yang amat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan,
pahala kebaikan dari yang namanya siam yang dilakukan di bulan Ramadan adalah unlimited pahala. Pahala yang tidak ada batasan hitungan pahalanya. Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu bi asyri amsalha ila 700 du'fin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan baginya pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ini hadis sahih. Illa siyam, kecuali yang namanya amalan puasa, siyam. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, puasa itu adalah milikku, sifat dan kebiasaanku, tidak makan, tidak minum, itu Allah. Tapi diperintahkan Allah untuk kita merasakannya. Maka Allah istimewakan nih amal. Kata Allah apa? Wa ana ajzi bihi. Terkait dengan pahala puasa itu, hanya akulah yang langsung memberikan nilai pahala kebaikan untuk yang melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di samping itu juga siam ini adalah merupakan amalan yang sangat-sangat rahasia. Amalun sirriyun bainal abdi wa rabbih. Amalan yang sangat rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dalam sholat, Bapak sholat di sebelah saya, ya, saya bisa mempersaksikan di hadapan Allah bahwa Bapak orang soleh dengan ibadah sholat yang Bapak lakukan. Haji, jelas kita bisa mempersaksikan saudara kita yang menunaikan amalan ibadah haji. Sedekah, jelas dia mengulurkan tangannya untuk membagi sebagian hartanya di jalan Allah. Ada persaksian dari saudara muslim, tetapi tidak dengan amalan puasa. Karena puasa adalah amalan sangat rahasia between you and your God. Hanya antara kita dengan Allah yang menyuruh kita untuk berpuasa. Inilah amalan inti yang pertama di Ramadan, yaitu as-siyam. Apa makna siyam oleh para ulama? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa 'anil jima'i wa an jami'il muftira. Siyam ini harus kita fahami secara komprehensif. Yang namanya siyam bukan hanya menahan dari makan dan minum semata, tapi juga dari jima, dan juga termasuk dari semua perbuatan-perbuatan yang dapat merusak dan membatalkan pahala puasa kita. Itulah kemudian yang disebut dengan siyam atau saum atau bahasa puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang kita awali amalan itu sejak terbitnya fajar, masuk waktu subuh, sampai kemudian tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Itulah durasi waktu kita melakukan imsak dalam rangka melakukan amalan inti yang pertama di Ramadan, yaitu siyam. Jangan hanya makan dan minumnya yang ditahan, tetapi juga semua perbuatan yang sia-sia apalagi maksiat ditinggalkan. Tahan. Amalan yang kedua, ayah bunda saudaraku sekalian, adalah qiyam. Tadi namanya siyam, yang kedua qiyam. Qiyam ini secara bahasa dari kata qoma yaqumu qauman wa qiyaman, artinya berdiri. Kalau dalam sholat, aqimus sholat, dirikanlah olehmu sholat. Di luar Ramadan ini populer istilah qiyamul lail, yang makna qiyamul lail itu oleh kebanyakan kaum muslimin adalah sholat tahajud. Itu tidak ada salahnya. Tapi di luar Ramadan, qiyamul lail itu identik dengan sholat tahajud. Di Ramadan tidak. Yang namanya qiyam di Ramadan ini adalah semua rangkaian amal ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan di malam-malam Ramadan. Mulai dari kita berbuka, kalau menjelang maghrib berbuka puasa, engkau telah
termasuk yang memberikan iftarus shaim, berbuka untuk orang yang berpuasa, itu amal soleh, termasuk dalam rangka qiyam Ramadan. Kemudian sholat wajib yang kita tunaikan secara berjamaah, sholat sunnah yang kita perbanyak, yang mengiringi sholat wajib, juga setelah sholat isya ada majelis ilmu, ini qiyam, amal soleh dalam rangka mengqiyamkan malam-malam Ramadan. Artinya menghidup-hidupkan dan mendirikan malam Ramadan dengan mengisinya dengan amal-amal soleh, termasuk majelis ilmu. Termasuklah setelah ini kita masih bertahan di masjid ini dalam rangka melakukan sholat tarawih bersama imam dan sholat witir, yang kemudian setelah itu mungkin ada tadarus jama'i ataukah kita tilawah masing-masing, sampai kemudian di Ramadan ini durasi kita tidur mesti berbeda dengan di luar Ramadan. Tidak boleh sama. Dan karakteristik amalan orang bertakwa itu diantaranya adalah qalilam minal lail ma yahjaun. Orang bertakwa itu, puasa kan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Dan diantara amalan kebiasaan orang bertakwa itu adalah dia tidak tidur malam kecuali hanya sedikit saja. Kalau kita mengikuti terus istiqomah rangkaian program amalan-amalan yang kita lakukan secara berjamaah di masjid, itu sudah membuat kita kemudian berkurang durasi tidurnya lebih sedikit dibandingkan di luar Ramadan. Termasuk nanti sepertiga malam terbangun lebih awal, sholat tahajud, memperbanyak zikir utama di waktu-waktu sepertiga malam, sampai waktu sahur adalah istighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa itu juga hakikatnya di setiap waktu-waktu sahur senantiasa melazimkan lisannya dengan zikir istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, kemudian sahur bahagian dari qiyamul lail, qiyamu lailati Ramadan. Maka Nabi memerintahkan sahur. Jangan dikarenakan kita terlihat sehat, terlihat masih muda, tak payah bangun untuk sahur, cukup bangun waktu subuh. Diperintahkan oleh Rasul, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah olehmu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semua rangkaian amal-amal yang kita lakukan dalam suasana malam ini semuanya amalannya kita sebut dengan qiyam. Termasuk nanti di 10 malam yang terakhir ada amalan utama yang dilakukan oleh Rasul setelah datangnya syariat Islam, tidak pernah dia tinggalkan sampai akhir hayatnya. Amalan itu adalah menetap di masjid dalam rangka iktikaf. Iktikaf itu juga memperbanyak amal-amal soleh yang tempatnya adalah di masjid. Maka semakin ke ujung, ke akhir ini, jangan semakin kita ninggalkan masjid, karena sesungguhnya pusat sentral utama ibadah Ramadan adalah di masjid. Dan satu-satunya tempat yang Allah sebutkan dalam rangkaian ayat Syam dari 183 sampai berakhir di 188, nama tempat satu-satunya disebut Allah itu adalah masjid, menunjukkan betapa sentral utama dari kegiatan Ramadan ini adalah di masjid. Maka hadirkan jiwamu, hadirkan ragamu, hadirkan juga hartamu, karena masjid-masjid membutuhkan uluran harta yang kita miliki untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Hadirkan hartamu di masjid-masjid dan hadirkan keluargamu di masjid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.